Bismillah. Belajar itu indah dan belajar itu ibadah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Asmaul Husna, materi akidah untuk kelas 1. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita berdoa bersama dan mengucap kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku yang hebat, pertama-tama kita akan belajar mengenal apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Asmaul Husna berjumlah 99. Akan tetapi tentunya nama Allah dan sifatnya lebih dari itu. Dan hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam. Terakhir, Asmaul Husna itu diambil dari nama-nama Allah yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Insya Allah mudah dipahami ya, dan mudah untuk kita kuasai. Insya Allah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Asmaul Husna yang pertama yang akan kita pelajari adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Nah, anak-anakku, dengan nama dan sifat Allah Ar-Rahman, Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah SWT itu mengasihi semua makhluknya, semua ciptaannya, tidak hanya manusia, tetapi semua yang telah Allah ciptakan mendapatkan kasih dari Allah SWT, baik yang taat kepadanya maupun yang ingkar sekalipun kepadanya. Karena besarnya sifat Ar-Rahman yang dimiliki oleh Allah, Allah tak memberikan kasihnya kepada semua makhluknya. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk meneladani sifat Ar-Rahman yang dimiliki oleh Allah dengan cara kita mengasihi sesama kita, kemudian mengasihi juga binatang, apalagi yang kita pelihara. Jangan lupa ya, dikasih makan dan minum, dijaga kesehatannya, dijaga kebersihannya. Karena kebaikan kita kepada makhluk Allah juga bernilai pahala loh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun mengasihi tumbuhan, tanam-tanaman. Pada tahu belum ya, kalau tumbuhan itu adalah sumber oksigen yang besar sekali di muka bumi ini. Dan kita tuh butuh oksigen loh tiap hari. Oleh karena itu, tumbuhan itu penting dalam kehidupan kita. Maka kita lestarikan tumbuhan agar selalu hijau dan menjadikan oksigen dengan mudah kita hirup di lingkungan kita masing-masing. Gitu ya.
Oke, kita lanjutkan pada Asmaul Husna yang kedua. Anak-anakku hebat, Asmaul Husna yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Dengan nama dan sifat Allah Ar-Rahim ini anak-anakku, Allah mengajarkan pada kita bahwa kasih sayang Allah hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Hal ini berbeda dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman untuk semua makhluknya, tapi kalau Ar-Rahim istimewa. Allah berikan hanya kepada orang yang beriman saja. Seperti Allah janjikan surga bagi orang yang beriman. Maka surga itu tidak Allah berikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa indahnya menjadi orang yang beriman karena Allah memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa. Dan dari sinilah anak-anakku, kita pun harus belajar untuk meneladani sifat Allah Ar-Rahim. Dengan cara kita menyayangi keluarga kita, ayah bunda kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita, ya, memberikan banyak sekali kebaikan pada kita. Jangan lupa ya, doain mereka. Masih ingat doanya kan? Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, begitu juga kita harus sayang kepada guru dan teman-teman kita. Karena guru telah mengajarkan kita banyak kebaikan, mengenalkan kita kepada Allah, kita bisa sholat, kita bisa berdoa, ya, mengajarkan banyak pengetahuan kepada kita. Itu juga teman-teman kita yang bisa kita ngobrol dengannya, berbagi dengannya. Dengan demikian, apa yang kita lakukan? Semuanya bernilai kebaikan dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena meneladani sifat Allah Ar-Rahim. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Anak-anakku, dengan nama dan sifat Allah Al-Malik, Allah menunjukkan pada kita bahwa Allah menguasai, Allah merajai seluruh alam ini. Semuanya tidak terkecuali adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya tunduk patuh pada Allah. Apalagi kita nih, kita selaku hambanya wajib tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Oleh karena itu anak-anakku, kita bisa belajar bahwa kita senantiasa rendah hati, tidak menyombongkan diri. Seberapa pintarnya kemampuan kita, seberapa banyak harta kekayaan kita, seberapa tinggi kedudukan kita, maka kita harus senantiasa rendah hati. Karena semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah zat yang maha hebat. Kita bisa mendengar juga karena Allah. Kita bisa melihat pun karena Allah. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, kita belajar untuk senantiasa rendah hati di mana saja kita berada. Tidak menyombongkan diri. Insya Allah, Allah akan senantiasa membimbing kita menjadi orang yang tawadhu di sisinya dan kita bisa mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Asmaul Husna yang keempat anak-anakku adalah Al-Qudus. Apa arti Al-Qudus? Allah Maha Suci. Dengan nama dan sifat Allah Al-Qudus ini, Allah menunjukkan pada kita bahwa Allah suci dari semua sifat yang tercela.
Ya, karena sifat tercela tidak pantas untuk Allah, karena Allah memiliki sifat yang sempurna. Sifat tercela itu ada pada diri manusia. Ya, manusia mudah dihinggapi oleh sifat tercela. Ada sombong, ya, ada dengki, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita belajar meneladani sifat Allah SWT Al-Qudus dengan cara selalu menjaga hati. Ya, jaga hati tetap bersih, tetap suci, agar tidak mudah dihinggapi oleh sifat yang tercela. Kalau kita menjaga hati, maka pikiran kita pun menjadi baik. Kita bisa berpikir yang positif. Ya, tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Inilah anakku sifat Allah, nama Allah Al-Qudus yang begitu luar biasa dan bisa kita teladani, kita upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah membimbing kita ya. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang hebat, asal-usul yang terakhir adalah Assalam. Assalam artinya Allah Maha Pemberi Keselamatan. Dengan nama dan sifat Allah Assalam, Allah menunjukkan pada kita bahwa Allah itulah dan memberikan ketentraman. Ya, selain keselamatan, ketentraman, Allah pun melindungi semua hamba-hambanya. Ya, termasuk pada saat pandemi seperti ini. Alhamdulillah wa insyaallah kita tidak terpapar virus COVID-19. Itu menunjukkan Allah sedang melindungi kita semua. Karena itu, kita pun bersyukur kepada Allah SWT dan berusaha mempelajari, meneladani sifat Allah As-Salam. Di antaranya adalah kita belajar menjaga kerukunan. Ya, dengan sesama keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan cara kita senang untuk selalu hidup bersahabat dengan mereka. Karena bersahabat itu menunjukkan suatu sifat yang baik dan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Ya, bersahabat itu mengikis sifat-sifat yang tercela. Karena bersahabat menunjukkan bahwa kita bisa memberikan kebaikan, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Nah, anak-anakku yang hebat dan soleha, demikianlah sifat Allah dan nama Allah As-Salam. Semoga kita bisa meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dengan bimbingan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Anak-anakku, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Tentunya Ustadz ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Dan marilah kita bersyukur dan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga kalian senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan bisa masuki surganya Allah bersama orang-orang yang kalian cintai. Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaih.